Buat lo semua yang sudah cukup sering nongkrong di channel ini, tentu tahu bahwa ada beberapa video yang membahas koin-koin kuno dari Jepang, dari berbagai era, terutama Heisei dan Showa. Nah guys, di kesempatan hari ini kembali kita akan membahas koin kuno Jepang, khususnya era tahun Showa. Seperti apa penampakan koinnya, serta informasi dan pengetahuan apa yang bakal didapat. Oleh sebab itu, silahkan simak video ini hingga tuntas. Karena selama beberapa menit ke depan, gue akan ngajak lo semua untuk ngelakuin review numismatik koin kuno Jepang, khususnya era Showa. Oke, mari kita mulai. Jadi, kalau lo nemu koin 5 yen Jepang tahun 63 era Showa atau tahun 1988 Masehi, jangan buru-buru nganggap ini cuma koin receh biasa, bro. Soalnya koin itu punya cerita panjang dan makna yang dalam banget di balik bentuknya yang simple. Ya diterbitin sama Japan Mint ya, atau Dokuritsu Gyosei Hojin Zohekyoku. Ya, koin ini masih dipakai sampai sekarang dan udah jadi semacam simbol keberuntungan di Jepang sana. Bahan dasar pembuatannya yaitu dari kuningan, campuran tembaga sama seng. Dengan komposisinya beras 60-70%, koper 40-30% zinc. Jadi dapat dipastiin koin ini tipe non-magnetik. Dengan berat sekitar 3,75 gram, diameter 22 mm, dan tebal 1,5 mm. Tapi yang paling khas dari koin itu lubang di tengahnya. Bukan cuma biar kelihatan unik doang, tapi ada fungsinya guys. Lubang itu tuh dulu dibuat biar gampang dibedain sama koin lain dan juga buat ngirit bahan logam pas Jepang lagi bangkit dari masa-masa berat abis Perang Dunia Kedua. Ya, cerdas juga sih mereka. Nah, dari sisi desain, koin ini kelihatan simple tapi punya makna yang dalam banget dan gak bisa diremehin guys. Ya, di sisi depan ada lubang di tengah yang diapit sama 2 daun kecambah, simbol pertumbuhan dan kehidupan baru. Di bagian atasnya ada tulisan Nihon Koku yang artinya negara Jepang, dan di bawahnya tertulis Showa 63. Yang bikin makin classy, tulisan-tulisan tadi yang disebut adalah dalam huruf kanji. Nah, di koin ini dicetak pakai gaya huruf klasik ala gotik Jepang. Bikin tampilannya berasa jadul tapi elegan banget. Kayak heritage dalam bentuk logam gitu, bro. Nah, di sisi belakang kalau menurut gua sih desainnya makin keren lagi gitu. Ada tangkai padi di atas yang nunjukin sektor pertanian, gelombang air di bawah buat industri perikanan, dan gigi roda di sekitar lubang yang melambangkan kemajuan industri. Jadi kayak peta mini perjalanan ekonomi Jepang gitu. Dari sawah, laut, sampai pabrik. Gokil kan? Tapi yang bikin koin ini makin spesial dan tambah menarik adalah makna budayanya guys. Dalam bahasa Jepang, angka 5 itu dibaca go dan yen itu dibaca en. Jadi kalau digabung itu go-en. Juga bisa berarti hubungan baik atau keberuntungan. Makanya banyak orang Jepang yang nyimpen atau ngelempar koin 5 yen ke kuil Shinto biar dapat hoki dan keberuntungan dalam hidup. Semacam jimat recehan gitu deh. Nah, sekarang kita akan melihatnya dari aspek numismatik dari sisi kolektornya. Ya, koin 5 yen tahun 1988 ini sebenarnya bukan koin langka karena dicetak sekitar 368 juta keping. Itu sangat banyak loh guys. Tapi buat yang doyan koleksi, versi yang masih mulus alias UNC atau proof tetap punya nilai tersendiri. Warna kuning keemasannya yang bikin kinclong tanpa oksidasi bikin tampilannya elegan banget. Kayak old but gold. Finally, koin 5 yen Showa tahun 63 ini bukan cuma alat tukar doang guys. Ia adalah potret kecil perjalanan ekonomi, budaya, dan filosofi hidup orang Jepang yang selalu menghargai kerja keras dan keberuntungan. Simple tapi maknanya cukup dalam. Kayak pepatah Jepang bilang, go and simple tapi maknanya dalam banget. Kayak pepatah Jepang bilang, go and itu bukan cuma uang tapi juga ikatan antar manusia. Nah bro, itulah akhir dari review numismatik singkat tentang koin kuno Jepang 5 yen tahun 63 soal kali ini.
Kalaupun ada kekurangan atau kesalahan saya selama penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih buat lo semua yang udah luangin waktu nonton video ini hingga selesai. Dan benar-benar akhir kata, saya ucapkan salam numismatik.